Oke, Rainara, aku mau nanya sih? Ya ke kamera aja. kamera. Rainara, aku mau nanya supportnya nih terkait temen kakak yang sedang serang viral ini, bisa dibilang senasib juga kayak sama-sama mengunggah di sosmed, di story ya kan, kayak Kak Lady. Itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Mungkin bisa cerita dari awal kakak berteman dengan dia. Awal berteman itu kita waktu itu sama-sama syuting tahun 2013 ya. Aku waktu itu belum nikah. Jadi kita kenalnya itu di sketsa. Nah, ya udah, dia juga waktu itu sempat kenal, nggak secara pribadi, secara langsung, tapi dia sempat lihat lah, maksudnya aku tuh sering diantar jemput juga sama ex kan, gitu. Jadi dia tahu lah kisahku kurang lebihnya kayak apa, dan kita sempat kaget sih, maksudnya kayak udah 10 tahun nih nggak ketemu, tiba-tiba hah, kok ketemu dalam keadaan kayak gini ya, udah mana sama anak 3 gitu kan, udah mana sama di viral juga. Ya, kalau menurut aku sih, kalau orang udah sampai milih jalan viral itu berarti memang dia udah mentok, udah nggak ada jalan lain. Curhatan apa? Curhatan kurang lebih sama yang di konten YouTube, Kocak itu. Apa pada akhirnya kakak yang menemukan atau seperti apa nih untuk Sama dokter Richard, katanya kan dia awalnya ditemuin nama Kainara nih ke dokter Richard, dikenalin lah sama dokter. Bukan dikenalin. Awalnya itu kan dia ngeposting tuh. Nah, aku tuh ragu gitu mau nemuin apa enggak gitu, kayak nanti aja lah gitu kan. Terus tiba-tiba si Ko Richard mau bikin podcast kan sama dia. Ya udah, aku bilang ya udah sekalian deh, aku pengen silaturahmi juga, pengen ketemu dia lagi gitu. Ya udah, kita ketemu di podcast saat itu. Ya udah, saling cocok. Berasa gimana Kak? Senasib kakak sama dia atau gimana? Sepemikiran atau menjadi sama? Kalau judulnya sama ya kan, judulnya sama, yaitu gitu, seling. Cuman kalau misalkan nasib kayaknya nggak bisa disamain ya, maksudnya nasib orang. Apalagi kalau menurut aku sih nggak tahu ya, maksudnya kalau aku di ininya kan di selingnya sama itu ya, itu sama cewek itu. Ya dia bukan siapa-siapa ya kan, ya gitulah katanya. Tapi Kak, apa namanya, ngelihat dari alurnya dia sampai terungkap nih, kan yang menarik adalah dimana pakai aplikasi ketiga nih kan, di situ berarti ada indikasi seperti kayak niatan atau seperti apa sih Kak, misalkan kan dia chattingannya beda nih, bukan di WA, bukan di apa, tapi di itu kan. Iya. Itu gimana tuh awal diceritakan? Iya, namanya orang mau selingkuh pasti banyak jalan menuju Roma. Pasti apa juga diusahakan, ya kan. Ya itulah, orang udah tutup mata batinnya. Support kakak ketika dia seperti itu, tahu seperti itu seperti apa nih? Untungnya X nggak sampai segitu canggihnya ya. Nggak tahu sih, maksudnya ya belum ketahuan semua kan, kemarin chattingannya udah tahu. Cuman ya alhamdulillah, walaupun nggak sampai ketahuan lewat Gojek dan lain sebagainya itu, tapi kan aku megang buktinya banyak. Oke. Kak, tapi kakak kan cantik, Kak Lady juga cantik. Apa sih yang membuat kalian tuh kira-kira diselingkuhin gitu sama suami kalian masing-masing? Menurut kakak apa sih? Karena sekarang kan zamannya sosmed, orang tuh bisa ngelihat berbagai macam varian perempuan. Udah kayak beli es krim, sekarang es krim gelato berbagai macam rasa, nggak cuma vanilla, strawberry, coklat, sekarang macam-macam. Ada mango sorbet lah, ada ya kan, apalah Oreo lah, apa ya namanya. Kita manusia, jangan kita ngebahas laki-laki nih yang emang mereka hobinya ngelihat sesuatu yang indah-indah. Kita nih yang perempuan aja, ya kan, hijab aja nggak cukup satu macam, bener nggak ibu-ibu? Banyak varian ya Kak. Aku pakai ini, nah Kapita ya kan, mau juga. Ntar aku ganti model, mau juga model ini. Gitu aja, maksudnya kita perempuan bedanya kita lebih ke barang-barang gitu. Kalau laki ya lebih ke hasrat bionya gitu. Tapi kalau dilihat kan ya manusiawi kayak gitu kan, kita nggak bisa salahkan 100% kehasrat biologis orang gitu loh, karena itu kan
alamiah ya, itu kan naluri ya, bener-bener pemberian dari Allah gitu, nggak bisa kita salahkan. Makanya itulah sebabnya kenapa ada opsi darurat emergency poligami gitu, karena Allah tuh tahu daripada ngana jajan, ngana jorok ya, ngana bagi-bagi itu penyakit ya, loncat sana loncat sini kayak kutu loncat, mendingan dihalalin aja, jadi jelas pasangannya yang itu di situ dia gitu, jelas jadinya, latar belakangnya jelas, asal usulnya jelas, ribanya jelas gitu kan. Kalau nggak digituin kan mencok sana mencok sini, kasihan si pasangan sahnya ya kan, kebagian tuh kutu loncat gitu. Kak, kamu jadi takut nggak sih Kak sama pria? trauma Jadi trauma gitu Kak, jadi tiba-tiba ada yang ngedeketin atau cuma sekedar emang mau ketemu gitu sih, mau say hello aja kita apa jadi agak trauma jeng gitu, ada apalagi nih ya gitu nggak sih Kak? feel gitu. Apa ya, ada sih, ada lah trauma, ada, cuman lebih ke ya legowo aja, kayak udah gak ada beban lagi. Karena mungkin karena gini, karena aku tuh nggak punya saudara perempuan. Aku tuh hidup sekian lama tuh barengan sama papi, kan papi mami cerai hidup juga ya. Aku tuh lebih dekat ke papi. Terus aku juga punya saudara laki-laki semua, nggak punya saudara perempuan. Dan umurnya terpaut lumayan jauh dari aku. Jadi aku tuh bisa ngelihat mereka tuh seperti apa laki-laki. Jadi aku udah nggak heran gitu loh, maksud dengan mayoritas laki-laki itu seperti itu. Aku nggak bilang abang aku ini ya, jahat nggak. Cuman aku tahu lah, maksudnya laki-laki tuh emang kayak gitu. Makanya Allah tuh bisa ngasih opsi emergency yang tadi tuh karena itu gitu. Jadi aku nggak heran kalau ngeliat laki-laki tuh kayak gitu. Udah nggak heran lagi. Yang aku heran tuh kalau misalnya laki-laki tuh benar-benar hidupnya tuh lurus gitu, kayak wow gitu, kayak amazing gitu. Itu yang bikin aku heran dan kelepek-kelepek.